Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan pertama, sudah berapa banyak kita merayakan hari Natal? Pertanyaan kedua, sudah berapa banyak kita merayakan hari Paskah? Pertanyaan ketiga, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya kita melihat pengajaran Rasul Paulus kepada kita. Di dalam Alkitab 1 Timotius 1 ayat 1, saya bacakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 1 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara, kalau kita baca dua bagian tulisan Alkitab ini, sepertinya sama persis. Hanya ada beberapa modifikasi kata di situ. Nah, petunjuk apa yang bisa kita temukan dalam ayat-ayat tersebut? Pertama, bagi Rasul Paulus, Timotius adalah anak rohaninya. Saudara, apa kesukaan besar menjadi seorang tua? Satu, Anda ingin melihat anakmu bertumbuh dewasa dan berkembang menjadi orang dewasa yang bertumbuh penuh dalam kedewasaan. Lalu yang kedua, Anda berdoa, berusaha, dan percaya semua impian, doa dan usaha itu akan terjadi. Saudara, prinsip ini bisa kita aplikasikan sebagai orang tua rohani. Anda melahirkan anak rohani dalam iman yang sejati, dan Anda menuntun anak itu menjadi dewasa. Rasul Paulus sedang mengajarkan prinsip orang tua rohani dan anak rohani. Prinsipnya, setiap orang Kristen harus melahirkan anak-anak rohani yang mempunyai image menjadi seperti Yesus Kristus. Lalu yang kedua, setiap orang Kristen harus merawat anak-anak rohaninya supaya anak-anak rohani ini melakukan proses yang sama untuk melahirkan anak-anak rohani lain. Saudara, kalau engkau seorang pendeta, seorang pastor, seorang hamba Tuhan, tujuanmu bukan supaya bangku gerejamu menjadi penuh, lalu engkau membangun gereja yang lebih besar, karena dengan uang persembahanmu semakin banyak, lalu engkau menjadi orang yang populer. Rasul-rasul tidak pernah mengembangkan konsep banyak jemaat, tetapi mereka mengembangkan konsep ini, orang tua rohani dan anak rohani. Yesus Kristus melahirkan anak-anak rohani, yaitu 12 rasul utama plus Rasul Paulus. Kemudian Paulus melahirkan anak rohani. Kita bisa menyebutnya Timotius, Titus, Dionysius, Damaris, Gaius, Sopater, Tychicus, Trophimus, Stefanas, Clemens, Epaphras, dan masih banyak lain. Yang tentu saja kita kenal adalah Timotius dan Titus yang sering disebut-sebut di dalam Alkitab. Saudara, bahkan kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, anak sejati di dalam iman
Paulus menyebut dua orang secara khusus sebagai anak sejati di dalam iman, yaitu Timotius dan Titus. Titus 1 ayat 4, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat menyertai engkau. Kemudian saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 tadi kita sudah membacanya saudara. Saudara, untuk mengetahui mengapa Paulus menyebut Timotius sebagai anak, kita perlu melihat ayat-ayat ini. Filipi 2 ayat 19 sampai 22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun padaku yang sehati, sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Yang pertama, Timotius menerima sepenuhnya ajaran sehat, sound doctrine dari Paulus. Yang kedua, Timotius melakukan semua prinsip ajaran sehat, sound doctrine dari Paulus. Timotius meninggikan Yesus Kristus. Timotius menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Yang kelima, Timotius mengerti prinsip hubungan bapa rohani dan anak rohani. Di ayat 20, Paulus sedikit mengeluh kepada jemaat Filipi. Banyak orang yang katanya mengikut Yesus, tetapi mereka tidak bisa diandalkan. Banyak orang yang katanya mengikut Yesus, tetapi mereka hanya mencari kepentingan diri sendiri. 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, Timotius adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Timotius adalah orang yang setia kepada ajaran yang sehat, kepada sound doctrine. Timotius adalah orang yang berjuang dengan keras agar ajaran yang sehat diajarkan dan dipraktekkan oleh orang percaya lainnya. Saudara, lalu apa pentingnya ajaran sehat di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kita perlu melahirkan anak-anak rohani. Orang-orang tersebut akan melihat kita sebagai sebuah mirror, sebagai sebuah cermin, dan melihat kita sebagai sebuah role model, sebagai sebuah image, karena kita berusaha membangun ajaran sehat di dalam hidup mereka. Saya ingin mengatakan kepadamu, lahirkanlah anak rohani yang memiliki iman sejati di dalam Tuhan. Saudara, saya sering melihat begini, saudara. Seseorang dulu mengikuti gereja tertentu, lalu pindah ke gereja lain. Mungkin mereka ingin belajar ajaran iman yang lebih baik. Tetapi yang saya lihat justru mereka tidak menjadi lebih baik, tetapi malahan lebih disesatkan. Mengapa? Karena mereka tidak memegang prinsip ini. Peganglah prinsip mencari ajaran yang sehat dalam hidupmu. Engkau harus mengumandangkan atau mempunyai tujuan hal ini, mencari ajaran yang sehat. Yang kedua, menjadi orang Kristen yang lebih alkitabiah, saudara. Dari hari ke hari, bangunlah hidupmu, prinsip hidupmu. Selain mencari ajaran sehat, menjadi orang Kristen yang lebih alkitabiah. Jadi kalau hari ini engkau merayakan Natal, hari ini engkau merayakan Paskah, hari ini engkau merayakan event gereja apapun, selalu ingat, apakah engkau sudah mencari ajaran sehat? Apakah engkau sudah menambahkan nilai alkitabiah ke dalam hidupmu? Lalu yang ketiga, menjadi orang Kristen yang mirror and image-nya adalah Kristus Yesus. Kalau belum saudara menjadi seorang anak rohani, maka engkau perlu
mencari seseorang yang akan menjadi bapa rohani atau orang tua rohani bagimu. Bertanyalah hal ini sekali lagi. Sudah berapa persen aku hidup menurut iman Alkitab? Sudah berapa persen nilai Alkitabiah di dalam hidupku? Sudah berapa persen nilai ajaran sehat, sound doctrine di dalam hidupku? Apakah aku sudah hidup untuk Tuhan? In Christ alone. Christ is my life. Apakah aku menghormati Alkitab lebih dari apapun dan mau berjuang untuk membangun hidupku hanya di atas iman bahwa Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah, final dan absolut. Saudara, percayalah, tanpa membangun hidupmu di atas kebenaran wahyu Allah yang inerrant and infallible, maka hidupmu belum menjadi orang Kristen yang Alkitabiah dan belum memiliki ajaran yang sehat. Lalu seperti apa hidup yang engkau jalani? Lalu kepercayaan seperti apa yang engkau imani? Kalau ada ajaran yang sehat, ajaran yang lebih Alkitabiah, mengapa engkau terus bertahan percaya pada ajaran yang tidak bisa membangun hidupmu? Sudahkah engkau menjadi orang tua rohani yang melahirkan anak-anak rohani dalam iman yang sejati? Kalau ada pengajaran yang lebih Alkitabiah, tentu dengan senang hati, dengan senang hati saya mau mengikuti ajaran tersebut karena saya mencintai Yesus dan saya mencintai ajarannya. Setiap ajaran harus diuji dengan Alkitab. Kita mempunyai Alkitab yang final dan absolut, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi isinya. Lalu mengapa masih senang dengan penglihatan, nubuat, mimpi, bahasa roh, serta praktek-praktek ngeroh? Katanya kamu cinta Yesus dan percaya pada ajaran Yesus, tapi masih suka dengan nubuat-nubuat yang sebenarnya adalah sebuah ekstra Alkitab ya, atau pengalaman di luar Alkitab. Katanya kamu mencintai Yesus, percaya pada ajaran Yesus, tetapi masih saja suka bertahan pada tradisi yang tidak pernah disupport oleh Alkitab, karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Orang percaya yang Alkitabiah itu hanya percaya pada apa yang Alkitab katakan, karena itulah ajaran Yesus Kristus. Orang percaya yang Alkitabiah akan terus menambahkan kebenaran Alkitabiah di dalam hidupnya setiap hari sampai tidak ada lagi prinsip-prinsip dunia yang tersisa dalam hidupnya. Orang percaya yang Alkitabiah itu mencintai Yesus dan mereka mencintai ajaran Yesus, yaitu wahyu tertulis di dalam Alkitab. Wahyu itulah satu-satunya kebenaran. Di luar Alkitab adalah kesalahan dan kesesatan. Lihat ayat ini, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus bukan bermaksud menjadikan kita orang Kristen yang penuh tahayul, yang merasa seolah-olah kita telah berada di sorga dan menjadi seperti Allah, tidak terkalahkan dan hebat. Tuhan Yesus menggunakan kata teleon atau telios dalam ayat ini untuk kata sempurna, artinya menjadi lengkap, menjadi matang, menjadi dewasa. Menurut Tuhan Yesus, menjadi sempurna seperti Bapa di surga hanya terjadi apabila kita menjadikan hidup kita sebagai orang Kristen yang Alkitabiah, yaitu pertama, lengkap dalam ajaran yang sehat, matang dalam ajaran yang sehat, dewasa dalam ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat atau sound doctrine itu adalah semua ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, dan ajaran itu adalah kata-kata yang Yesus sampaikan sendiri. Adakah ajaran yang lebih baik selain ajaran yang diwahyukan oleh Alkitab yang sudah dituliskan? Saudara, kalau ajaranmu lebih Alkitabiah, maka saya, Wanda Dumais, dengan senang hati mau mengikuti engkau, mau belajar ajaran itu, mau menjadi anak rohani, dan mau berjanji untuk tekun mengikuti dan mempraktekkan ajaran tersebut. Karena seumur hidup saya sudah berjanji untuk mengasihi Yesus dan belajar ajarannya. Kalau ajaranmu lebih Alkitabiah, maka ajaranmu itu pasti datang dari Alkitab yang Theopneustos. Nah, maukah engkau berbagi ajaranmu itu? Saya, Wanda Dumais, dari Sydney, Australia. Saya ingin mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Salam dari Sydney. Blessings.